pujian penyembah kami di sore hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Allah yang telah lahir di muka bumi ini Tuhan, untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami umat yang manusia Tuhan, kami yang berdosa Tuhan, karena kelahiran-Mu Tuhan menetapkan Tuhan keselamatan bagi kami Tuhan Yesus. Kami memberi segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terimalah setiap pujian sembah kami Tuhan sore hari ini. Telah bersama-sama dengan kami Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan, kami yang hadir, bahkan kami yang Tuhan menikmati dalam Tuhan online di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa hadirat-Mu Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Jamah kami semua Tuhan, jamah kami ya Tuhan Yesus. Kami mulaikan Tuhan pada kami Tuhan menyambut pada Natal kami Tuhan di sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera-Mu mengalir melingkupi kami. Kekudusan-Mu ada bagi kami semua Tuhan, sehingga kami yang datang, kami yang sakit, kami disembuhkan Tuhan. Bahkan kami di rumah kami yang Tuhan sakit, kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang mengalami masalah Tuhan, kami akan pulang dengan sorak-sorai, karena Engkau ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Damai-Mu Tuhan, sukacita-Mu tinggal dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersuka cita. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara bersuka cita di sore hari ini, amin. 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 Kurang kencang nih. Amin saudara. Amin. Sekali lagi ya saudara, bersuka cita, amin. Ini udah lama banget ya kita nggak ibadah secara ada online, ada offline gitu kan. Ini pertama mungkin sejarah bagi gereja Karis, ya nggak? Tapi semua karena kebaikan Tuhan, amin. Satu orang doang yang amin, amin. Mari kasih senyum dulu biar pakai masker, kasih senyum satu dengan yang lain. Haleluya. Bilang selamat hari Natal. Damai sejahtera Allah bagimu, amin. Mari tiba saatnya kita semua untuk memuji, menyembah Tuhan. Saya undang kita semua sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, meninggikan Allah kita yang hidup di sore hari ini. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan kita, kembali. Haleluya Tuhan Yesus. Bilang kami dari segala suku dan bangsa Tuhan, kami datang untuk memuji Engkau, kami datang untuk meninggikan Engkau yang telah lahir bagi kami semua Tuhan. Katakan tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul dari segenap suku dan bangsa, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan, berdiri di hadapan Tuhan. Katakan satu suara. Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari serukan haleluya. Berdiri di hadapan, mari dengan imanmu katakan satu suara, satu suara, menyatakan, mari katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak Tuhan, pujian dan kekuatan, hormatan, kemuliaan bagi Dia.
selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami beri pujian bagi Engkau. Amin Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan Tuhan, anak domba. Angkat tanganmu, katakan pujian, kekuatan, hormatan, kekuasaan. Sekali lagi ya, cuma Tuhan saja yang katakan sore hari ini. Katakan bagi Tuhanmu yang duduk. Mana suaranya bagi Tuhan kita? Kami naikkan pada. Dengan imanmu katakan pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada tangan pujian, pujian, pujian dan kekuatan. Ya kemuliaan bagi Dia. Katakan kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, Yesus. Kemuliaan bagimu Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus pujian bagi Tuhan kita, amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari katakan gloria, gloria bagi Allah kita. Yesus. Gloria, muliakan Tuhan.
pujian. Mari angkat kedua tanganmu sore hari ini bagi Tuhan. Katakan Gloria. Ya Yesus Tuhan, muliakan. Gloria, Gloria, Gloria. Sekali lagi, Gloria, Yesus muliakan. Semua Tuhan katakan muliakan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Sosa. Capek? Capek nggak? Udah 9 bulan ya. Mudah-mudahan melompat bagi Tuhan, ya kan? Pasti capek. Atau masih semangat? Masih semangat belum? Haleluya. Ini hari Natal. Harusnya wajah-wajah kita dengan kemuliaan Tuhan. Amin. It's Christmas. Semua orang muka bumi ini merayakan kedatangan Tuhan kita. Away in a manger, no grief for the little Lord Jesus. The little Lord Jesus laid out his sweet hand. The stars in the look down where the little Lord Jesus, the little Lord Jesus, asleep on the hand. The cattle are lowing, the cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus, no crying he makes. I love thee, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my cradle till morning is not. It's Christmas, it's Christmas, the angels are singing, and I know the reason, the Savior is born. It's Christmas, it's Christmas, the bells are ringing. I feel like shouting, and I feel like shouting, joy to the world. Kita berdiri sekali lagi sama-sama, kita berdiri di hadapan Tuhan. Away in a manger, the Lord Jesus laid down his sweet hand. The stars in the sky look down where the little Lord Jesus, the little Lord Jesus, asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus, not crying. I love thee, Lord Jesus. Look down from the sky and stay by my cradle. Everybody come on, we sing. It's Christmas, it's Christmas, the angels are singing, and I know the reason, the Savior is born. It's Christmas, it's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting, joy to the world.
Saya katakan go. Tanganmu dong bagi Tuhan. Yang kencang ya bagi Tuhan kita, go. One more time, go. Go, go, telling on and hills and everywhere, go, telling on the mountains. One more time, oh Jesus, hallelujah. Go, over the hills and everywhere, go, telling on the mountain that Jesus Christ is, that Jesus Christ is born, that Jesus Christ is born. Dengan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan Bapak Ibu kembali. Kita akan masuk dalam acara pemasangan lilin. Bapak Ibu yang punya handphone yang ada flashlight, center, untuk kita nyalakan sama-sama. Mari kita menghayati bahwa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk membawa terang bagi dunia ini yang penuh dengan kegelapan. The stars are brightly shining. It is the night. Saya undang Pastor Oldi dan Pastor Hana untuk sama-sama menyalakan lilin yang ada di depan sebagai simbol bahwa Kristus Yesus telah datang untuk membawa keselamatan bagi kita semua. Nor pining till He appear, and the song found His word, a thrill of hope. The weary road rejoices, for yonder praise a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan, katakan truly He taught us. He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Amen. Change shall He pray for the slave, our brother, and in His name all oppression elegies, sweet hymns of joy in grateful chorus praise we let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever.
Oh, He is just all night, divine, all night. When Christ was born, when Christ was born, Tuhan saja yang katakan Holy Onis, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang paling meriah. Holy night. Mari engkau yang merasa bahwa Tuhan itu layak disembah, mari angkat tanganmu sekali lagi bagi Tuhan semalam hari ini. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all your creations. For all my life I am yours. One more time, come on, sing. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. I am yours. Everybody, come on, we sing God here now, amen. God here now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours. One more time. God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back. I am yours. I am yours forever. So here I bow, so here I bow to leave you. Everybody say Jesus, Jesus, be glorified in all of my life. I am yours. Haleluya Tuhan. Rasakan kepala Pastor Oldi untuk kebenaran firman Tuhan. Coba tetap tinggal berdiri di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik.
Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Pada hari ini kami merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Natal membawa kemuliaan Allah, damai sejahtera Allah, dan perkenanan Allah kepada manusia. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah kepada kami, jamaah kami semua yang hadir, yang melihat, mendengar berita Natal ini. Saya berdoa Bapa meminta roh hikmat, wahyu, dan pengertian untuk kami sekalian, sehingga kami mengerti pesan Natal pada hari ini. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik. Hari ini kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa karena sangat spesial, baru kali ini kita merayakan Natal seperti ini. Bukan hanya kita, tapi gereja Tuhan di seluruh bumi ini. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu saudara-saudara bisa membuka firman Allah. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-8 bisa baca bersama-sama, ada di screen. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, Bapak Ibu Saudara, tema Natal adalah kasih karunia Allah. Natal adalah kasih karunia Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, gembala-gembala pada zaman itu dianggap orang-orang rendahan, bahkan juga dianggap orang hina. Karena itu apabila ada suatu perkara, maka gembala tidak diizinkan bersaksi di pengadilan, karena dianggap rendah, bahkan hina. Namun menjadi gembala domba kambing itu tidak mudah. Yang dipertaruhkan adalah nyawa. Kalau kawanan kambing domba hilang, maka mereka harus menggantinya. Pada bulan Desember cuaca sangat dingin sekali. Nah, biasanya mereka akan tinggal di gua yang terbuat dari batu. Mereka bikin gua, kemudian batu alam itu memang menghangatkan pada waktu malam. Nah, Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di daerah itu, di Padang Efrata, Bethlehem, ada sekelompok gembala yang tinggal di padang sedang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Malam yang sunyi, malam yang senyap, malam yang sangat dingin, malam di mana mereka tidak pernah bermimpi akan mengalami suatu peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa. Ayat yang ke-9 baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tiba-tiba seorang raja Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Dikatakan dalam firman Allah, tiba-tiba, tanpa ada pemberitahuan, tanpa mereka ketahui sebelumnya, berdirilah seorang malaikat dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan menyinari mereka semua. Kemudian mereka menjadi khawatir, takut, gentar, karena ini adalah pengalaman yang baru, pengalaman yang pertama, pengalaman yang luar biasa sekali. Nah Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Yesus, ini suatu pengalaman kemuliaan Allah. Allah yang mengatur dan Allah yang memilih siapa yang akan mengalami pengalaman seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, malaikat ini
berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Malaikat Allah datang kepada gembala-gembala yang ada di padang Efrata Bethlehem pada malam hari yang sunyi, menyampaikan kepada mereka berita yang luar biasa, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang ke-11, Bapak Ibu baca bersama-sama, 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa sangat penting ditekankan hari ini? Bukan besok, bukan kemarin. Karena hari ini yang ditekankan di dalam ayat yang ke-11. Kenapa malaikat tidak datang sesudah kelahiran atau sebelum kelahiran? Karena juru selamat itu dibutuhkan hari ini, bukan besok. Sekali lagi, karena juru selamat dibutuhkan oleh saudara dan saya, dibutuhkan oleh semua orang hari ini pada waktu mendengarkan firman Allah. Kalau besok, berarti belum. Itu artinya akan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, berita kesukaan besar bukan besok, bukan kemarin, tetapi hari ini. Katakan bersama-sama, hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini apabila Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Allah, jangan keraskan hatimu, tetapi lembutkanlah hatimu dan percayalah kepada Tuhan. Karena keselamatan bukan kemarin, keselamatan bukan besok, keselamatan adalah hari ini. Itulah berita yang Tuhan sampaikan melalui malaikat-malaikatnya, untuk malaikat-malaikat sampaikan kepada gembala-gembala. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, mari baca ayat 12 sama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan kepada seorang bayi dibungkus dengan langit dan terbaring di dalam palungan. Nah, kelahiran Tuhan Yesus itu sangat berbeda, sangat unik, karena lahirnya bukan di rumah sakit, puskesmas, tempat kelahiran bayi. Karena sudah penuh, penginapan sudah penuh. Pada saat itu tidak ada lagi tempat bagi Maria dan Yusuf untuk menginap dan untuk kelahiran juru selamat. Mereka menemukan ada sebuah kandang. Kandang itu bau, orang tidak mau tinggal di kandang, tapi tidak ada tempat. Kemudian pada saat itu, pada hari itu mereka nginap di kandang itu. Maka lahirlah juru selamat itu. Di kandang, kemudian dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan. Palungan adalah tempat makan ternak. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kemudian firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1
ayat 14. Firman adalah Allah sendiri, tinggal dalam kemuliaan, tinggal dalam keagungan, tinggal di sorga. Tetapi memilih untuk lahir di kandang, memilih untuk dibaringkan di sebuah palungan, memilih untuk lahir di tempat yang sangat tidak enak, sangat tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan memilih itu. Itu adalah satu gambaran tempat itu yang bau, yang tidak bisa ditinggali oleh manusia. Tapi Tuhan memilih itu. Karena tempat itu sebenarnya berbicara tentang keadaan manusia yang berdosa. Jadi bukanlah kebetulan Yesus lahir di kandang, dibaringkan di palungan. Karena itu berbicara tentang keadaan manusia yang berdosa. Yesus datang kepada manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir dalam hidup semua orang yang berdosa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 13, baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Tiba-tiba tadinya hanya satu malaikat, malaikat pembawa berita, disebut malaikat Gabriel. Tiba-tiba jadi banyak malaikat di tempat itu. Gembala-gembala ini melihat sejumlah besar bala tentara sorga. Jadi malaikat-malaikat yang dilihat oleh gembala-gembala begitu banyak, yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan mereka mendengarkan bala tentara sorga, malaikat-malaikat itu memuji Allah. Katanya ayat 14, baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berita Natal, berita kasih karunia, di mana Allah menyatakan kemuliaannya. Alkitab berkata, semua manusia sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Yang hilang dari manusia adalah kemuliaan Allah. Hilang. Karena manusia berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan itulah yang Allah bawa kepada manusia di dalam dan melalui Yesus Kristus, membawa kemuliaan Allah kepada manusia yang berdosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, untuk menerima kemuliaan Allah, orang harus percaya Tuhan Yesus. Orang harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, baru dia menerima kemuliaan Allah. Banyak orang menerima kemuliaan dunia, kedudukan yang tinggi, kekayaan yang banyak, nama yang populer dan sebagainya. Tetapi kemuliaan dunia hanya untuk dunia, tidak berlaku dalam kerajaan surga. Kemuliaan Allah hanya dimiliki oleh Allah, tidak bisa dibeli oleh manusia, tidak bisa didapatkan oleh manusia. Karena kemuliaan Allah adalah pemberian Allah untuk semua manusia melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada kemuliaan Allah. Kalau tidak ada kemuliaan Allah, tidak masuk surga.
Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam nama Yesus kita harus bersyukur karena Allah membawa kemuliaan kepada semua manusia di dalam dan melalui pribadi Yesus. Itulah maksudnya Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini, dunia yang berdosa, turun dari sorga, dari kemuliaan sorga datang di dalam dunia yang berdosa, hidup bersama dengan manusia yang berdosa dan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib supaya manusia yang berdosa ini menerima kemuliaan Allah. Dan kita yang sudah menerima kemuliaan Allah, Tuhan mau hidup kita memuliakan Allah. Karena itu malaikat ini bernyanyi memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya bukan hanya menjadi orang yang diberkati, bukan hanya menjadi anak-anak Tuhan, bukan hanya percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat, tetapi hidup kita membawa kemuliaan Allah. Dan hidup kita memberikan kemuliaan bagi Allah. Dunia dilanda kekhawatiran dan ketakutan, tapi orang yang percaya dipimpin oleh Roh Kudus. Dunia dilanda oleh kekhawatiran, ketakutan, tetapi orang percaya dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau kita berserah kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, Tuhanlah yang memimpin kita. Dan supaya melalui hidup kita, orang yang belum mengenali Yesus, mereka boleh melihat kemuliaan Allah, percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Natal, kasih karunia Allah adalah sarana, tempat, waktu, situasi, kondisi, keadaan di mana Allah memberikan damai sejahtera. Karena manusia yang berdosa tidak punya damai sejahtera Allah. Shalom, itu artinya damai sejahtera. Ada 3 pengertian. 1, damai di dalam hati. 2, damai dengan Allah. Dan 3, damai dengan sesama. Orang boleh berkata saya punya damai, tapi dia belum berdamai dengan Allah. Itu bukan damai sejahtera Allah. Orang boleh berkata saya punya damai, tetapi dia selalu berselisih dengan orang lain. Kita harus berdamai dengan orang lain. Meskipun orang itu memusuhi kita, menyakiti kita, membuat kita menderita, memfitnah kita, membuli kita, tapi kita harus berdamai dengan orang itu dengan cara mengampuni dia. Karena pengampunan membawa damai sejahtera Allah. Damai di dalam hati. Kekhawatiran boleh datang, ketakutan boleh datang, tetapi damai tetap tinggal di dalam hati. Damai dengan Allah, hubungan dengan Allah dipulihkan, dan hanya Yesus yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Di luar Yesus tidak bisa, tidak ada, tidak mungkin. Dan baru dengan demikian kita bisa berdamai dengan sesama manusia. Damai sejahtera kita perlukan hari ini, karena dunia dilanda oleh kekhawatiran, ketakutan karena COVID-19, ekonomi yang krisis. Banyak yang di PHK, banyak keluarga yang menderita. Tetapi kita yang percaya Tuhan, jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhan sudah memberikan damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. 1, 2, 3. Damai sejahtera. Yang ketiga, Allah memberikan perkenanan kepada manusia. Luar biasa. Kalau Tuhan berkenan kepada saudara,
maka Dia mengangkat hidupmu. Yang gak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa, yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berkenan kepada saudara, maka Dia akan menyatakan hal-hal yang luar biasa. Perkenanan Tuhan sudah diberikan kepada kita di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Jadi waktu kita percaya dan menerima Yesus, maka kita telah menerima perkenanan Allah. Usaha kita tidak bisa membuat kita berkenan kepada Allah, karena perkenanan Allah hanya bisa diterima dengan iman. Kita bisa menyenangkan Allah karena kita telah mendapatkan perkenanan Allah. Tanpa perkenanan Allah kita tidak bisa menyenangkan Allah. Dan Dia mau kita menyenangkan Dia. Karena hidup menyenangkan Tuhan adalah hidup yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hidup yang berbeda. Jadi, saudara, karena Yesus kita berkenan kepada Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Nah, karena kita dapat perkenanan, maka Tuhan mau kita hidup menyenangkan Dia. Sekali lagi, menyenangkan Tuhan, hidup yang luar biasa. Kasih karunia Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini, di mana Allah menyatakan kemuliaannya, di mana Allah menyatakan damai sejahteranya, dan di mana Allah menyatakan perkenanannya. Dan kita mendapatkan perkenanan menghampiri tahta kasih karunia Allah setiap hari, setiap waktu, setiap saat, untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini maupun yang ada di rumah punya pergumulan, punya masalah, belum selesai masalah satu, datang lagi masalah yang kedua. Percaya, Tuhan Yesus jawaban dalam hidupnya. Dan kita diberikan kasih karunia menghampiri tahta kasih karunia Allah oleh darah Yesus untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, Tuhan mau menolong saudara. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya masa raya Natal ini saudara diberkati oleh Tuhan. Dan saya berdoa hidupmu diberkati. Saya berdoa keluargamu diberkati. Saya berdoa usahamu diberkati, bisnismu diberkati. Saya berdoa kelimpahan berkat Allah mengalir kepada saudara dan saudara imani. Di dalam nama Yesus saudara diberkati berlimpah-limpah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saja Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan pujian, mari menyembah Dia. Ibu Hana akan berdoa untuk kita semua, berdoa untuk pergumulan kita. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia.
hadapan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita dan ada di rumah kita masing-masing. Mari kita membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Biarkan Roh Kudus bekerja saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus mari bekerja. Roh Kudus bergerak saat ini. Bapak Ibu yang punya masalah pergumulan apapun saat ini, mungkin kau sedang menantikan satu mujizat yang besar. Secara manusia mungkin tidak bisa kau lalui, dan kau berharap ada mujizat di tahun ini yang tinggal 1 minggu lagi akan kita lalui bersama-sama. Tuhan, saya butuh mujizat. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang merasa khawatir dan takut apa yang akan terjadi tahun 2021. Seperti orang tidak pernah berpengharapan kepada Tuhan, kau khawatir, kau takut. Takut akan keluargamu, akan kesehatanmu, akan usahamu, akan pekerjaanmu, akan rumah tanggamu. Mari bawa kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Biarkan Tuhan menjamah hatimu saat ini. Biarkan Tuhan jamah hatimu. Biarkan Tuhan ambil alih seluruh bebanmu. Letakkan semua di bawah kaki Tuhan, karena Dia Allah yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan katakan hari ini, bukan besok, hari ini Tuhan akan melakukan mujizat besar bagimu. Bapak Ibu di rumah, angkat tanganmu. Tuhan berkata kepadamu, hari ini aku akan lakukan mujizat besar kepadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan mau angkat setiap bebanmu. Jangan takut dan jangan khawatir, karena hari ini Tuhan akan mengadakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanmu. Sesuatu yang baru sedang Tuhan lakukan saat ini. Hari ini juga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami buka hati kepadamu Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan Kau melakukan mujizat besar dalam hidup kami. Setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, Tuhan membuka hati bagimu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya, kami bersatu hati. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bagi kami, bagi setiap orang yang sedang menunggu mujizat Tuhan, sedang menanti-nantikan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Mungkin mujizat itu secara manusia tidak mungkin, tapi kami mau berdiri atas kebenaran firman Tuhan, bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang besar Tuhan. Hari ini Tuhan Kau lakukan mujizat yang Kau berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Bagi keluarga yang sakit dan punya saudara yang sakit Tuhan, berat apapun juga sakit dan tidak mungkin disembuhkan secara medis, Tuhan hari ini kami angkat saudara kami yang sakit Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu pasti berlaku, bahwa kalau Jehovah Rafa, Kau penyembuh kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini segala penyakit apapun Tuhan angkat. Tuhan, kami membutuhkan biaya-biaya besar untuk membayar hutang-hutang kami Tuhan. Tahun ini Tuhan, mungkin secara manusia mustahil kami bisa membayar hutang kami tinggal 1 minggu, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Kau Jehovah Jireh, Kau Allah yang menyediakan setiap berkat bagi kami. Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan, supaya hutang-hutang kami boleh lunas Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau membuka jalan di saat jalan tertutup Tuhan, sebab
Allah yang luar biasa Tuhan. Tuhan, bagi keluarga kami Tuhan Yesus, saudara kami Tuhan, orang tua, anak-anak kami Tuhan sedang mengalami masalah keluarga, rumah tangga, hubungan suami istri yang retak, hubungan anak dan orang tua yang retak. Tuhan, jamah Tuhan, kasih-Mu mempersatukan di hari Natal ini Tuhan. Kasih-Mu mempersatukan setiap keluarga, anak-anak Tuhan, di dalam nama Yesus untuk memberikan hadiah yang terbaik buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dengan kasih persatukan setiap keluarga Tuhan, kasih yang mula-mula Tuhan kembalikan ke dalam keluarga masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhan yang khawatir akan masa depan, apa yang akan terjadi tahun 2021 yang akan kami lalui sebentar lagi Tuhan. Kami takut, kami khawatir Tuhan, kami cemas Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang takut, yang khawatir Tuhan, yang gelisah Tuhan, angkat semuanya Tuhan. Bahwa saat ini Kau berbicara di dalam setiap hati anak Tuhan. Jangan takut, karena Aku menyertai-Mu senantiasa sampai akhir zaman. Aku Tuhan Yesus menyertai-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Kau memegang masa depan kami Tuhan. Kami akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali Tuhan, dan tidak pernah lelah dan letih Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan kami, Tuhan, berikan yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan malam sore hari ini Tuhan, terima Tuhan damai sejahtera dari surga. Terimalah damai Natal dari surga. Sukacita mengalir, damai sejahtera mengalir saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Setiap kita percaya katakan amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Terima kasih Pastor Aldi buat kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan menyaksikan saksian pujian. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku, hanya
hidupnya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. selalu. Indahnya Natal di hati. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Oh, 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 oh. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus tengah-tengah kehidupan kita. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena pada saat ini kita boleh merayakan Natal bersama-sama walaupun belum semua jemaat. Tapi saya percaya walaupun jemaat-jemaat yang ada di ada masih beribadah di rumah, saya percaya sukacita Natal akan memenuhi kita semua. Amin. Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Oldi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga dengan para pemusik dan tim pemuji. Tuhan Yesus pasti memberkati jemaat-jemaat yang hadir pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Begitupun yang ada di rumah. Dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada jemaat-jemaat Tuhan yang telah berpartisipasi dalam dana Natal pada tahun 2020 ini. Saya percaya apa yang telah diberikan pasti Tuhan Yesus akan ganti berlipat-lipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kak Nita mungkin menyampaikan sesuatu atau Citra. Dia udah bisik-bisik dari tadi Kak, pokoknya jangan biarin aku ngomong sendirian ya. Tapi puji Tuhan sekali lagi, seperti tadi firman Tuhan katakan bahwa di masa-masa sulit 9 bulan terakhir, anak-anak Tuhan sampai hari terbukti tidak dibiarkan, semuanya dipelihara Tuhan dengan baik. Itu sebabnya mujizat juga terjadi dengan panitia Natal 2020 kali ini, bahwa semua dana yang kita perlukan tercukupi dengan luar biasa. Dan pada hari ini kami atas nama panitia bersyukur sekali lagi untuk semua dukungan dari para pendoa, para diaken, staf yang ada, juga para jemaat yang ada. Bersyukur sekali kalau untuk tahun ini karena begitu istimewanya seperti tadi Pauli katakan, kita merayakan Natal di situasi yang agak tidak biasa. Oleh karena itu tahun ini juga kita melakukan hal yang tidak biasa. Kami atas nama panitia bersama semua jemaat dan pengurus dan para pelayan akan memberikan kenang-kenangan kepada Pastor Oli dengan Bu Hana pada ucapan syukur bahwa selama 9 bulan terakhir khususnya setiap kami jemaat dan semua para pelayan terus di cover dalam doa, terus dikasih motivasi yang luar biasa. Oleh karena itu kami persilakan Pak Oli dengan Bu Hana maju ke depan.
Buka. Ya, mau dibuka ya? Oke, buka. Johanna dari umur 20 tahun, Pak Oli dari ini jauh-jauh dipesan dari Surabaya ya Pak Romi ya? Oh, Kalimantan. Oke. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita juga akan memberikan persembahan, tetapi memberikan persembahan pada hari ini saat Bapak Ibu Saudara sekalian keluar, di situ ada kotak di luar dan boleh ditaruh situ. Oke, jadi jangan tertahan, dan nanti aturannya barisan paling belakang yang akan keluar dahulu. Oke, barisan paling belakang yang akan keluar dahulu, yang barisan kedua tahan dulu ya. Sekali lagi kita tetap mengutamakan protokol kesehatan. Dan atas nama panitia Natal dan seluruh pengurus Gereja Karis Pusat, kami mengucapkan terima kasih banyak dan selamat Natal 2020 dan tahun baru 2021. Dan pada hari ini kita akan menutup doa. Pastor Rodi akan menutupnya dengan doa. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu setiap hari. Tak terhitung berkat-berkat yang Kau sudah berikan kepada kami. Ajarkanlah kami selalu mengucap syukur. Ajarkan kami selalu untuk hidup memuliakan Engkau, untuk hidup menyenangkan Engkau. Karena hidup kami milik-Mu, Engkau memelihara kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu menyediakan apa yang kami butuhkan setiap hari. Bapak, saya berdoa supaya pada masa raya Natal ini setiap anak-anak-Mu jemaat Karis, dimanapun mereka berada, di pusat, di cabang-cabang, di panti asuhan, bahkan sampai yang ada di luar negeri, kami berdoa supaya mereka menerima kelimpahan kasih karunia. Kami berdoa supaya mereka mendapatkan berkat yang spesial pada bulan Natal ini. Dan kami berdoa agar supaya hati mereka melimpah-limpah dengan ucapan syukur. Berkati semua jemaat Bapa, cover dengan darah Yesus. Kami lepaskan perlindungan darah Yesus. Kami lepaskan perlindungan bilur Yesus. Jauhkan dari COVID-19 untuk setiap jemaat Karis dimanapun mereka berada. Beri kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu saudara-saudara, angkatlah tanganmu, hadapkan wajahmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau ditetapkan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau ditetapkan untuk menerima berkat berlimpah-limpah. Dan engkau ditetapkan untuk menjadi pemenang. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Semua yang percaya berkata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.
Kita